Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah menyimak berbicara, serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Andriansyah Rizky Ramadan, Muhammad Fadlan, Nadia Devinta. Materi yang akan disampaikan yaitu organisasi tuturan, gaya, dan nada tuturan. Presentasi ini kami ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak berbicara. Baik, materi yang pertama yaitu dan nada tutur. Pengertian. Tuturan sendiri memiliki arti bentuk kalimat yang diujarkan seseorang untuk berkomunikasi secara lisan, namun dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog. Organisasi adalah kelompok orang yang bekerja untuk tujuan yang sama. Gaya merupakan cara pengungkapkan pikiran dan perasaan batin yang hidup melalui bahasa yang khas seperti gestur tubuh. Nada tutur yaitu suatu bahasa yang dapat kita dengar dari tinggi atau rendahnya suara yang digunakan oleh penutur. Faktor-faktor yang menentukan organisasi tuturan. Yang pertama, konteks tutur. Konteks tuturan merupakan seperangkat asumsi yang dibangun secara psikologis oleh penutur atau pendengar sesuai dengan pengetahuannya tentang dunia dengan cara berbicara atau berperilaku. Konteks sebagai pengetahuan. Konteks bagi para ahli teori tindak tutur diartikan sebagai jenis khusus latar belakang pengetahuan yang disebut kaidah-kaidah konstitutif, yaitu pengetahuan tentang kondisi-kondisi yang diperlukan oleh penutur dan mitra tutur untuk memahami sebuah tuturan yang selalu dipandang sebagai sesuatu khusus, namun berbeda dengan tuturan yang lain. Konteks adalah latar belakang pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur dan mitra tutur yang memungkinkan mitra tutur untuk memperhitungkan implikasi yang tersirat di dalam tuturan untuk memaknai arti tuturan penutur. Hal ini didasari adanya prinsip kerjasama yang menunjukkan bahwa penutur dan mitra tutur saling mengetahui. Konteks sebagai situasi interaksi sosial. Konteks di sini cenderung dimaksudkan sebagai sesuatu yang real, bukan sebagai sesuatu yang ada dalam pikiran atau pengetahuan. Bahasa dan konteks saling mendukung satu sama lain. Bahasa membutuhkan konteks dalam pemakaiannya, begitupun sebaliknya, konteks baru memiliki makna jika di dalamnya terdapat tindak bahasa sehingga bahasa tidak hanya berfungsi dalam interaksi-interaksi yang diciptakan, tetapi bahasa juga membentuk dan menyediakan interaksi-interaksi yang sedang terjadi sebagai konteks. 2. Situasi tutur. Penutur dan lawan tutur. Konsep penutur dan lawan tutur ini mencakup penulis dan pembaca bila tuturan bersangkutan dikomunikasikan dengan media tulisan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan penutur dan lawan tutur ini adalah usia, latar belakang, sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan sebagainya. Konteks tuturan. Konteks tuturan penelitian linguistik adalah konteks dalam semua aspek fisik atau setting sosial yang relevan dari tuturan bersangkutan. Konteks yang bersifat fisik lazim disebut konteks. Sedangkan konteks setting sosial disebut konteks. Pada hakikatnya, konteks dalam pragmatik merupakan semua latar belakang pengetahuan atau background knowledge yang dipahami bersama antara penutur dengan mitra tuturnya. Tujuan tuturan. Bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan adalah penutur dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan tertentu. Dalam hubungan ini, bentuk-bentuk tuturan yang bermacam-macam dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama, atau sebaliknya. Berbagai macam maksud dapat diutarakan dengan tuturan yang sama. Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas.
Tuturan sebagai tindakan atau aktivitas memiliki maksud bahwa tindak tutur merupakan sebuah tindakan. Menuturkan sebuah tuturan dapat dilihat sebagai melakukan tindakan. Tuturan dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan atau aktivitas karena dalam peristiwa tuturan dapat menimbulkan efek sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh tangan atau bagian tubuh lain yang menyakiti orang lain atau mengekspresikan tindakan. Tuturan sebagai produk tindak verbal. Tindakan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan verbal dan tindakan non-verbal. Memukul atau ujalan merupakan contoh dari tindakan non-verbal. Sementara berbicara merupakan tindakan verbal. Tindak verbal adalah tindak mengekspresikan kata-kata atau bahasa. 3. Peristiwa tutur. Di sini ada bentuk pesan. Bentuk pesan, hal mendasar, dan salah satu pusat tindak tutur. Bentuk pesan menyangkut bagaimana topik itu dikatakan atau diberitakan. Isi pesan berkaitan dengan persoalan apa yang dikatakan, menyangkut topik dan perubahan topik. Di sini ada latar, mengacu kepada waktu dan tempat terjadinya tindak tutur. Biasanya mengacu kepada keadaan fisik. 4. Suasana. Mengacu kepada latar psikologis atau batasan budaya tentang suatu kejadian. Penutur. Pihak yang menyampaikan tuturan atau pesan secara lisan, bisa individu atau kelompok. Pengirim. Pihak yang mengirimkan tuturan atau pesan, bisa individu atau kelompok. Pendengar. Pihak yang menerima tuturan mau pesan secara lisan, bisa individu atau kelompok. Penerima. Pihak yang menerima tuturan atau pesan, bisa individu atau kelompok. Maksud hasil. Mengacu pada hasil yang diharapkan dengan cara menggunakan ragam bahasa yang tertentu. Maksud tujuan. Maksud hasil dan maksud tujuan, keduanya adalah aspek maksud yang membedakan justru istilah outcome dan goal. Hymes menyebut keduanya menjadi end, mencakup tujuan dalam angan dan sebagai hasil. Kunci. Mengacu kepada cara, nada, atau jiwa semangat tindak tutur dilakukan. Saluran. Mengacu kepada penyampaian tutur lisan, tertulis, telepon, dan lainnya. Seperti lagam lisan untuk tatap muka berbeda dengan untuk telepon. Bentuk tutur. Mengacu kepada bentuk tutur, lebih mengarah kepada tatanan perabot kebahasaan yang berskala bahasa, dialek, dan varietas yang dipakai secara luas. Norma interaksi. Mengacu kepada perilaku khas dan sopan santun, seperti orang dilarang menyela dalam percakapan dan lainnya. Norma interpretasi. Mengacu kepada cara seperti duduk lebih berdekatan ketika berbicara. Genre. Genre adalah kategori-kategori seperti narasi, pepatah, puisi, seperti genre puisi, itu menyenangkan dan lain-lainnya. Tindak tutur. Tindak tutur merupakan aksi atau tindakan dengan menggunakan bahasa. Tindak tutur yang lebih dilihat adalah makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak tutur. Tindak tutur terbagi menjadi 5, yaitu pertama, representatif, yaitu tindak tutur yang memeriksa suatu keadaan atau peristiwa seperti laporan, dugaan, pernyataan, dan lainnya. Kedua, komisif, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melakukan sesuatu seperti janji, sumpah, dan ancaman. Yang ketiga ada direktif. Direktif yaitu tindak tutur yang dimaksudkan agar pendengarnya melakukan sesuatu tindakan seperti perintah, meminta tolong, menantang, dan lainnya. Keempat, ada deklarasi, yaitu tindak tutur yang mendatangkan atau mengubah suatu keadaan seperti pembaptisan, pengukuhan, dan keputusan. Yang kelima ada ekspresif,
yaitu tindak tutur yang menunjukkan keadaan psikologis atau sikap penuturnya seperti memberi salam, meminta atau memberi maaf, ucapan selamat, dan lainnya. Lima, jenis-jenis tindak tutur ada dua. Yang pertama, tindak tutur langsung. Tindak tutur langsung ini mudah dipahami oleh pendengar karena ujarannya berupa kalimat dengan makna yang lugas. Tindak tutur langsung dibagi menjadi dua, yaitu tindak tutur langsung literal dan tindak tutur langsung tidak literal. Tindak tutur langsung literal ialah tindak tutur yang diutarakan dengan modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutarannya. Tindak tutur langsung tidak literal ialah tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat yang sesuai dengan maksud tuturan, tapi kata yang menyusunnya tidak memiliki makna yang sama dengan penuturnya. Kedua, ada tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur tidak langsung ini hanya dipahami oleh pendengar yang sudah cukup terlatih dalam memahami kalimat yang bermakna konteks situasional. Tindak tutur tidak langsung dibagi menjadi dua, yaitu tindak tutur tidak langsung literal dan tindak tutur tidak langsung tidak literal. Tindak tutur tidak langsung literal ialah tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat dan makna yang sesuai dengan maksud yang hendak diutarakan penuturnya. Tindak tutur tidak langsung tidak literal ialah tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat dan makna yang tidak sesuai dengan maksud yang hendak diutarakan penuturnya. Di sini ada jenis-jenis gaya bahasa. Pertama, gaya bahasa dilihat dari segi non-bahasa. Gaya bahasa dilihat dari segi pertama, gaya bahasa dilihat dari segi non-bahasa. Gaya bahasa dilihat dari segi non-bahasa berdasarkan pertama, pengarang. Ialah gaya yang disesuaikan dengan nama pengenal sebagai ciri khasnya. Kedua, kurun waktu. Ialah gaya yang disesuaikan dengan waktu seperti gaya lama atau gaya baru. Ketiga, medium. Medium dalam hal ini adalah bahasa dalam arti alat komunikasi yang memiliki corak tersendiri. Keempat, subjek. Subjek menjadi pokok dalam pembicaraan dalam sebuah karangan yang dapat mempengaruhi gaya bahasanya. Kelima, hadirin. Hadirin atau jenis pembaca mempengaruhi gaya yang digunakan pengarang. Keenam, tujuan. Gaya berdasarkan tujuan memperoleh maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kedua, gaya bahasa. Gaya bahasa dibagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan pilihan kata, yaitu gaya bahasa mempersoalkan ketepatan dan kesesuaian untuk posisi di dalam kalimat. Dalam gaya bahasa resmi, gaya bahasa tak resmi, dan gaya percakapan. Gaya bahasa berdasarkan nada ialah gaya bahasa ini didasarkan dengan sugesti yang dikeluarkan dari rangkaian kata dalam ucapan suara dari pembicara. Yang ketiga, ada gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Ialah gaya bahasa yang mengandung urutan pikiran setiap kali meningkatnya kepentingan dari gagasan terpenting diurutkan ke gagasan kurang penting. Selanjutnya ada gaya berbicara. Gaya berbicara merupakan ekspresi kita pada saat sedang berbicara, baik dengan orang banyak maupun beberapa orang. Ada 4 hal yang harus diperhatikan agar pembicara berjalan dengan lancar. Pertama, memiliki maksud yang ingin disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, harus menyadari pembicara adalah pemakai bahasa dalam membentuk pemikiran dan perasaan menjadi kata-kata. Ketiga, pembicara harus disimak dan didengarkan dalam menyampaikan maksudnya. Keempat, pembicara adalah orang yang harus dilihat dan diperhatikan. Selanjutnya ada jenis-jenis nada tutur. Tuturan langsung. Informasi secara lisan diperoleh dari narasumber secara langsung. Ciri-cirinya ialah hanya dapat didengar sekali saja
Dan contohnya ada percakapan sehari-hari, pidato, diskusi, komentar lisan, dan wawancara. Untuk tuturan tidak langsung, ialah informasi yang disampaikan secara lisan dan diperoleh secara tidak langsung. Ciri-cirinya ialah dapat didengar berulang-ulang. Contohnya, internet, radio, televisi, dan rekaman. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu tuturan merupakan ujaran dari seseorang untuk menyampaikan maksud tertentu dan merupakan bentuk komunikasi lisan seseorang kepada mitra tutur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perihal ujaran juga harus menggunakan gaya bahasa, nada bahasa, dan bahasa yang baik untuk memudahkan mitra tutur memahami informasi yang didapat. Daftar pustaka sumber materi kami yang terdiri dari 1 slide. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Atas perhatiannya kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.